Mari kita membaca Yohanes 13 ayat 12 hingga yang ke-17 dalam versi terjemahan baru yang kedua. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Berbahagialah kita yang bukan saja merenungkan bagian ini tetapi juga boleh melakukannya. Saudara, tentu kita ingat sewaktu kita masih sekolah, saya yakin Bapak Ibu Saudara punya guru favorit. Ya, mulai SD, SMP, SMA, saudara punya guru favorit? Saudara kenal dengan sesosok guru itu menjadi favorit saudara. Mungkin guru itu baik, guru itu sabar, guru itu pandai, yang pasti gurunya enggak galak, ya, guru yang suka membimbing, atau senang guru yang kocak, ya, yang suka ngelucu. Tapi mungkin juga kita perhatian kepada guru yang tampan, kayak saya, dulu maksudnya, sekarang sudah enggak. Saudara, cantik, dan lain sebagainya saudara. Kita mengidolakan guru-guru itu saudara-saudara, karena mereka bukan saja mendidik kita, mengajar kita, tetapi juga mendorong kita, memberikan satu inspirasi kepada kita untuk kita bersemangat di dalam belajar, mengerjakan tugas. Bahkan kemudian beberapa guru itu memberikan sebuah support buat kita, cita-cita kita itu apa. Bahkan yang lebih luar biasa, di dalam waktunya saya sekolah, SD khususnya, saya meneladani melihat bahwa banyak guru-guru saya itu terlalu hidup sederhana. Sederhana sekali, gurunya nggak neko-neko. Tetapi pengabdian sebagai seorang pengajar itu luar biasa saudara. Dia perhatian kepada muridnya. Murid yang begitu banyak per kelas dia itu tahu. Dan kemudian yang lemah dia akan ajak saudara diberikan waktu khusus untuk diberikan bimbingan belajar secara gratis. Nggak pernah bayar saudara. Hidupnya biasa tetapi dia mengabdi. Bahkan kemudian ketika saya kuliah ketemu dia tetap jadi guru SD itu saudara. Bahkan kemudian kalau kita melihat bahwa kenyataannya nggak semua guru baik ya. Saya yakin kita juga punya guru yang menjengkelkan. Nah, kita punya trauma sendiri ya kalau punya guru yang menjengkelkan. Nah, sewaktu kita menjadi murid gimana? Kita tentu saja saudara-saudara tahu bukan? Tugas kita, tanggung jawab kita pada waktu kita sebagai seorang murid. Dan kita tahu konsekuensinya jikalau kita tidak mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Ngaku siapa yang sering dijewer oleh gurunya. Siapa di sini yang seangkatan saya yang sering kali dihukum di depan kelas berdiri karena tidak ngerjain PR. Tentu kita punya pengalaman yang melucu, yang menyenangkan. Tetapi saudara di dalam proses pembelajaran kita ketika kita kuliah pun saudara-saudara kita juga mungkin memiliki dosen-dosen yang memang menjadi prioritas atau menjadi favorit buat kita. Tapi mungkin juga kita sebel dengan dosen-dosen tertentu. Tapi pada akhirnya saudara, kita mengetahui bahwa setelah kita lulus, mungkin kita lebih hebat dari guru kita. Setelah kita bekerja, mungkin kita lebih sukses daripada guru kita. Dan mungkin pada akhirnya guru kita lah yang belajar sama kita dalam satu bidang tertentu karena memang kita punya spek khusus, punya keahlian khusus. Sehingga guru kita yang jadi belajar kepada kita. Intinya saudara pada waktu kita studi, kita tentu saja memilih guru. Kitalah yang memilih guru. Kitalah yang memfavoritkan guru. Nah saudara bagaimana kalau kita melihat sekarang konteks
zaman di mana Yesus ada. Bagaimana kemudian konteks ketika melihat hubungan saya sebagai seorang murid Yesus dengan sang guru agung itu. Relasi apa yang akan terbangun? Pertanyaannya adalah apakah saya yang memilih Yesus menjadi guru saya? Apakah kemudian setelah saya belajar sekian lama menjadi seorang pengikut Kristus, setelah belajar teologi, mengenal begitu banyak pengetahuan Alkitab, mengetahui banyak, apakah sekarang kita tidak perlu lagi untuk belajar kepada Yesus? Itu menjadi sebuah pertanyaan refleksi buat kita. Karena pada waktu kita sekolah, mungkin kita mengatakan sekolah itu menyulitkan, apalagi kita yang nggak suka dengan bidang eksak. Itu tentu sangat menyiksa saudara. Tapi setelah kemudian saudara lepas semuanya, saudara mungkin gak akan mau kembali belajar tentang eksak itu. Nah, kembali kepada pembelajaran teologi kita. Kita mempelajari Alkitab, kita banyak mendengarkan khotbah, banyak mengikuti seminar-seminar, ceramah, pembinaan, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah setelah kita mengetahui semuanya itu, cukup bagi kita untuk tidak lagi dan tidak perlu lagi untuk belajar dari guru agung kita? Mari kita melihat dulu konteks zaman di mana Yesus sebagai seorang guru dan murid-murid dan hubungan antara guru dan murid yang berlaku pada zaman Yesus pada waktu itu. Saudara, sudah hal yang umum, hal yang biasa bahwa ada guru, ada murid. Di dalam zamannya Yesus juga ada. Kita melihat misalnya orang Farisi punya murid, orang Saduki punya murid, para imam juga punya murid. Banyak kelompok-kelompok, ada guru, ada murid. Saudara, itu hal yang umum. Dan yang umum lagi adalah bisa saja guru yang memilih murid karena guru kepengen mewariskan sesuatu kepada muridnya. Atau yang paling banyak yang terjadi di dalam zamannya Yesus adalah murid yang memilih guru. Artinya apa saudara-saudara? Ketika di dalam pendidikan agama bagi kalangan orang-orang Yahudi itu adalah sangat penting saudara. Orang tua akan memilihkan seorang guru agama yang baik untuk anak-anaknya. Mereka mengirim anak-anaknya ke sekolah agama Yahudi supaya mereka benar-benar dididik dengan baik, moral mereka baik, etika mereka baik. Maka kita memperhatikan di sana misalnya di dalam zaman itu ada yang namanya yeshiva. Yeshiva itu adalah sekolah untuk anak laki-laki, sementara untuk anak-anak perempuan itu namanya Bet Yaakov. Jadi memang dipisahkan, tetapi intinya adalah orang tua bukan saja mendidik di rumah, mengajarkan Taurat itu siang dan malam, tetapi mereka akan mengerjakan atau mengirim anak-anaknya untuk belajar agama. Itu sama dengan kita pada saat hari ini. Kalau kita nggak kirim sih anak kita ke agama rasanya ya. Kita akan pilih anak kita kepada bagian yang kompetensi. Mungkin dia pinter ini kita drop in ini, kita datangin guru yang terbaik, guru les yang terbaik. Tujuannya apa? Supaya anak-anak kita itu pada akhirnya punya kompetensi yang mumpuni di zaman ini. Siapapun orang tua akan melakukan seperti itu. Tapi saudara-saudara yang menarik lagi adalah seorang rabi bukan saja bisa memilih tetapi juga dipilih oleh murid. Tapi yang umum lagi adalah seorang rabi biasanya hidup dan tinggal dengan kelompok murid yang diajarinya. Maka kalau kita membaca sepanjang perjanjian baru kita akan melihat menemukan ada kelompok-kelompok orang Farisi, kelompok orang Saduki, ada kelompok-kelompok tertentu yang mereka adalah alirannya sama. Misalnya Yohanes Pembaptis juga memiliki murid yang begitu banyaknya. Artinya kelompok-kelompok ini, murid-murid ini akan mengikuti kemanapun gurunya pergi. Karena apa? Karena muridnya yang memilih siapa guru yang menjadi favorit pada zaman itu. Siapa yang lagi ngetop pada zaman itu. Maka mereka akan berduyun-duyun untuk melamar atau kemudian ngikut menjadi pengikut dari sang guru. Nah saudara, maka tidak heran kalau terjadi sebuah hubungan yang erat antara seorang rabi dengan muridnya. Ini kenapa terjadi hubungan yang erat saudara-saudara? Hubungan yang erat ini adalah supaya para murid itu bisa meniru apa yang diajarkan oleh rabi. Para murid bisa melakukan apa yang diajarkan oleh nabi. Dan murid juga memiliki sebuah komitmen sepenuhnya untuk mengikuti, meniru semua yang diajarkan. Itu yang terjadi saudara. Itu di zaman Yesus. Yang terakhir bukan sekedar mereka transfer pengetahuan, knowledge. Tetapi juga guru seringkali mengajarkan sebuah karakter, moral, bahkan spiritualnya.
Inilah gambaran yang terjadi pada waktu itu, saudara. Sehingga kalau kita melihat zamannya Yesus punya murid, lalu kemudian guru-guru agama yang lain, kelompok-kelompok agama yang lain, mereka juga punya murid, masing-masing punya murid, saudara. Maka kalau kita melihat, yang menarik adalah Yesus dan para muridnya. Seperti tadi saya katakan, kalau di dalam umumnya murid yang akan pilih, tapi Yesus yang memilih muridnya. Sekali lagi Yesus yang memilih muridnya. Ini adalah panggilan yang istimewa bagi seseorang yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Saya dan saudara adalah murid yang istimewa. Karena Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ada panggilan yang istimewa, saudara, ada the privilege of being, saudara, untuk menjadi murid Kristus, saudara. Ini suatu yang luar biasa. Bukan itu saja, bahkan kemudian kita melihat di dalam Injil, Yesus kemudian menetapkan, memanggil dan menetapkan 12 murid. Saudara bisa membaca di sana ayat-ayat ini. Yesus mengatakan, aku yang memilih kamu yang 12 ini. Bahkan kemudian di dalam Markus kita juga melihat bagaimana Yesus menetapkan 12 murid lalu kemudian memberikan satu tujuan. Diutus supaya mereka memberitakan Injil Tuhan. Perhatikan 2 ayat dalam bagian ini, saudara. Sama-sama panggilan ini ada tujuannya. Bukan saja panggilan istimewa, bukan saja kemudian Yesus yang menetapkan, tetapi ada tujuan besarnya. Kenapa saudara dipilih dan dipanggil untuk menjadi murid, bukan saudara yang memilih menjadi murid. Kalau saudara yang memilih jadi murid, tentu saja saudara tidak akan duduk di tempat ini dan tidak akan pernah menjadi percaya kepada Yesus, bukan? Tapi karena Anda di tempat ini, kita semua ada tempat ini, itu menunjukkan saya dan saudara dipilih oleh Tuhan. Dan ini adalah sebuah karunia yang luar biasa. Bahkan saudara lihatlah, dari 12 murid semuanya bervariasi, tidak ada yang sama. Yesus tidak memilih yang paling pintar, enggak. Bukan yang kemudian berjenjang pendidikan paling tinggi, enggak juga. Yesus tidak memilih yang paling hebat, enggak juga. Atau kemudian status sosialnya tinggi di dalam masyarakat, enggak juga. Semuanya saudara, kalau kita melihat 12 murid memiliki keistimewaan masing-masing. Mereka memiliki dunia kerja yang berbeda satu dengan yang lain. Mereka memiliki pola pikir yang berbeda satu dengan yang lain. Mereka memiliki bersikap, bertindak, karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi pada saat Yesus memanggil, mereka disatukan menjadi satu sekumpulan murid Yesus. Maka Yesus tidak memilih banyak, hanya 12. Dan ketika Yesus mengatakan sebagai guru, dia berbeda dengan guru-guru yang lainnya. Sebab apa? Yesus mengajar dengan otoritas ilahi. Ini yang membedakan konteks pada zaman itu. Guru semua mengajar, nggak ada guru yang kemudian menyesatkan. Tetapi pada prinsipnya kita melihat Yesus adalah guru yang mengajar dengan otoritas ilahi. Dia tidak hanya mengajar tentang ajaran agama, kemudian memberikan ajaran-ajaran moral, tidak. Tapi Yesus kemudian menunjukkan kebenaran yang tertulis di dalam firman Tuhan. Tertulis di dalam Taurat yang semuanya itu tergenapi oleh dirinya. Dengan gamblang, dengan jelas Yesus menunjukkan apa yang tertulis di dalam PL. Lalu kemudian memberikan sebuah pengajaran yang sangat-sangat variatif. Kalau kita melihat bagaimana Yesus mengajar muridnya, bisa di atas bukit. Kemudian kita juga melihat bagaimana Yesus memberikan contoh-contoh yang sangat konkret dengan kehidupan mereka. Itu cara Yesus mengajar. Inilah yang membedakan Yesus dengan guru-guru yang lain. Tetapi yang paling penting yang membedakan itu adalah tentang apa? Tentang keteladanan Yesus. Contoh keteladanan daripada Yesus yang langsung dirinya, saudara, menjadikan pengajaran itu adalah pengajaran yang hidup. Menjadi sebuah pembelajaran yang paling penting. Dan memberikan sebuah impact, dampak kepada murid-murid Yesus pada waktu itu. Saudara, kalau dulu kita gak ngerjain PR, saya yakin saudara akan dihukum. Gak tahu apakah saudara pernah disuruh nulis separuh halaman buku saudara?
Ingat saudara, nulis ya. Kalau sekarang ketik, di copy, beres ya saudara. Nulis saudara. Saudara, kita itu dulu artinya saudara, kita nerima bukan? Kita nggak akan mempermasalahkan itu. Tetapi sekarang begitu saudara, anak saudara hukum, begitu di videoin, gurunya bisa masuk penjara. Betul nggak saudara? Tapi zaman dulu saudara, kita mau disuruh berdiri, disuruh bersihin kamar mandi dan lain sebagainya. Ya kita santai-santai saja. Karena itu kita melihat sebagai satu pembentukan. Tapi Yesus ketika memberikan sebuah pembelajaran saudara, itu very different. Sangat-sangat berbeda. Saudara, saya tidak menemukan Yesus itu kemudian mencaci maki muridnya. Dan mengatakan murid yang bodoh, murid yang gak becus, murid yang plin-plan dan lain sebagainya. Enggak pernah saya menemukan itu. Dengan caranya, dengan kasihnya bagaimana Yesus kemudian saudara memberikan sebuah pengajaran, memberikan juga sebuah pembelajaran yang benar-benar membuat muridnya menjadi mengerti kenapa dia salah di dalam melakukan hal itu. Menyadari kesalahannya. Inilah otoritas ilahi yang dimiliki oleh Yesus. Yang menyingkapkan kebenaran Allah kepada para muridnya pada waktu itu. Sehingga kemudian setelah Yesus naik ke surga, para murid sangat mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus. Kemudian mereka mampu untuk menuliskan dan seperti yang kita baca. Pengalaman mereka hidup bersama dengan Yesus adalah sebuah pembelajaran yang nyata, yang konkret. Dan itu benar-benar nyantol di dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka mengalami ketakutan ketika berada di dalam perahu yang biasanya mereka juga sudah biasa karena sebagian besar mereka nelayan. Menghadapi angin yang itu sudah biasa, tetapi bagaimana kemudian pengalaman bersama dengan Yesus ketika Yesus hadir di tengah badai, di tengah danau itu. Ketika mereka bingung bagaimana memberi makan 5.000 orang, saudara. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, 5 roti 2 ikan mampu memberi 5.000 orang. Bagaimana orang yang sakit, saudara, yang tidak mungkin disembuhkan, sejak lahir dia buta. Tapi bagaimana Yesus mencelikkan mata yang buta itu. Saudara, inilah otoritas ilahi yang dimiliki oleh Yesus. Artinya, Yesus bertindak bukan saja sebagai seorang pembimbing rohani yang mengarahkan murid-muridnya di dalam pertumbuhan rohani. Bukan saja di dalam karakter mereka, moral mereka sehingga mereka dapat menjadi berkat. Tetapi jauh lebih penting adalah mereka ngerti panggilannya sebagai seorang murid. Sekali lagi, Yesus memang mengajar, membimbing secara rohani, mengarahkan murid-muridnya untuk bertumbuh di dalam karakter, moral, etika, supaya hidupnya menjadi berkat. Tetapi jauh lebih penting bukan sekedar etika moral. Tapi Yesus, saudara, lebih menekankan tentang panggilan seorang murid. Tanggung jawab ketika murid itu dipilih oleh Yesus, dipanggil oleh Yesus, diperlengkapi oleh Yesus. Dan Yesus sangat mengenal dengan baik murid-muridnya, memahami kebutuhan, memahami potensi yang sedang dimiliki oleh para muridnya secara individual. Secara individual. Yesus sangat mengenal. Seperti minggu yang pertama saya mengatakan, gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya itu mengenal suara daripada gembalanya. Kali ini saudara kita belajar bagaimana Yesus sebagai guru mereka. Murid-murid memahami siapa guru mereka. Guru yang benar-benar mengerti potensi, pergumulan, karakter, sifat, individual secara pribadi. Yesus sangat mengetahui. Keteladanan Yesus yang luar biasa adalah bagian yang kita baca pada hari ini. Dalam beberapa jam, Yesus akan ditangkap oleh para pemimpin agama, lalu kemudian dihakimi dan disalibkan. Tapi kok ya sempat-sempatnya Yesus itu masih makan bersama dengan para muridnya, kumpul dengan para muridnya. Padahal tinggal beberapa jam lagi dia akan ditangkap. Dan pada saat berkumpul itu bukan berkeluh kesah, curhat kepada muridnya. Bukan. Yesus enggak curhat dan mengatakan, aduh nasib gua kok jelek ya. Aduh kenapa ya. Kok hidup gua jalannya enggak bagus. Enggak. Justru kemudian dia melepaskan pakaian luarnya, jubahnya dia taruh. Lalu kemudian dia mengambil kain
seperti kain lap begitu saudara, lalu mengikatkan di pinggangnya, lalu kemudian mengambil baskom diisi dengan air, lalu kemudian satu persatu kaki murid Yesus dibersihkan, dicuci. Tanpa kecuali. Saya menuliskan tanpa kecuali artinya Yudas juga ikut dibasuh kakinya. Di tengah malam terakhir bersama dengan Yesus, itu adalah malam yang tidak akan pernah mereka lupakan sepanjang hidup mereka sebagai seorang murid. Karena saudara, pekerjaan mencuci kaki hanya bisa dikerjakan oleh seorang budak. Hanya bisa dikerjakan oleh seorang yang rendah saudara. Tapi kali ini secara pribadi Yesus yang adalah guru mereka merendahkan diri di hadapan para murid. Dan pada saat itu Yesus satu persatu mencuci. Saudara, kalau mendramatisir bagian ini sangat menarik. Saudara silakan baca di dalam bagian ini, perikop 13 ini, pasal 13 ini secara menyeluruh. Saudara akan merenungkan betapa luar biasanya kerendahan hati Yesus. Dan setelah selesai semua itu Yesus berkata demikian. Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Mungkin murid akan mengatakan dengan spontan, tahu engkau mencuci kakiku. Tapi saudara, mereka paham betul. Urusan mencuci kaki itu seharusnya bukan guru. Bukan Yesus yang adalah Tuhan mereka, bukan. Itu pekerjaan seorang rendahan, seorang budak. Tapi Yesus melakukan itu. Yesus mengerjakan itu. Maka kemudian di dalam ayat yang ke-17, dalam bagian perikop yang kita baca, Yesus berkata, jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu kalau kamu melakukannya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, itu memang tepat. Sebab memang aku adalah guru dan Tuhanmu. Jadi, kalau aku adalah gurumu, kalau aku adalah Tuhanmu, mau membasuh kakimu, maka sekarang ini jadikan teladan bagi kalian semua untuk saling membasuh kaki kalian. Saudara, apakah maksud ini sebuah perintah seperti perintah melakukan perjamuan kudus dan baptisan? Tidak. Ini bukan sebuah perintah karena konteks yang kita baca di dalam bagian ini, konteks mencuci kaki itu adalah konteks bagaimana Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Tuhan, yang adalah rabi mereka, guru mereka, adalah pribadi yang memang memiliki kerendahan hati untuk melayani. Konteksnya adalah Yesus sebentar lagi akan ditangkap, dalam beberapa jam akan ditangkap, dan murid-murid akan berjalan sendiri. Kita tahu saudara-saudara, dalam 12 murid, ada seorang murid yang akan mengkhianati dia, yaitu Yudas. Kita tahu di antara mereka juga saling bersinggungan, saudara, siapa yang paling hebat di antara mereka. Artinya masing-masing murid punya ego, punya kemauan, punya tujuan, punya agenda. Maka Yesus kemudian saudara merendahkan dirinya. Bukan saja saudara untuk mencuci, tetapi kita melihat bagaimana dia yang ada di sorga mau datang ke dalam dunia, lahir ke dalam dunia yang hina. Itu adalah sebuah bentuk saudara pengorbanan yang luar biasa. Kalau saudara memperhatikan bagian ini saudara, bagaimana Yesus telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Maka saudara, ketika Yesus mengatakan, kamu tahu gak apa yang kuperbuat? Supaya kamu berbahagia, kamu gak usah ribut satu dengan yang lainnya. Kamu gak perlu bermusuhan satu dengan yang lainnya. Kamu gak perlu kemudian merasa paling hebat. Aku yang paling pinter, aku yang paling bisa mengerti Yesus. Aku yang paling bisa mengerjakan apa yang diperintahkan Yesus. Tidak. Tapi kamu semua adalah sama. Untuk mau menjadi seorang hamba. Mau menjadi seorang murid. Bukan keegoan, tetapi kemudian merendahkan hati kepada satu dengan yang lain. Intinya itu begini saudara. Jika Yesus yang adalah Tuhan, jika Yesus yang adalah Tuhan mau menjadi hamba, jika Yesus memiliki kuasa untuk memerintah, namun memilih untuk melayani, maka para muridnya harus memiliki kerelaan dan kerendahan hati untuk melayani. Memang lebih mudah kalau kita memerintah orang untuk mengerjakan, betul? Saudara-saudara, memang karakter orang akan berbeda-beda. Ada orang yang memang suka merentah-merentah.
idealnya terlalu tinggi merentah, dan kemudian dia juga seringkali kemudian memberikan sebuah kritikan ketika yang diperintahkan tidak seperti yang diharapkan. Saudara-saudara, pada saat kondisi seperti ini, ketika Yesus mencuci satu persatu hati para murid, saya yakin saudara, pengalaman sekali seumur hidup terjadi dalam hidup mereka untuk melihat satu dengan yang lainnya adalah bagian dari murid Yesus. Satu dengan yang lainnya melihat saudara-saudara, kamu adalah saudaraku. Kamu adalah sama-sama kita kawanan domba gembalaannya. Sama-sama kita adalah hambanya. Sama-sama kita adalah muridnya. Itu yang terjadi saudara. Inilah tujuannya. Inilah tujuannya. Saya dan saudara itu dipanggil oleh Tuhan. Berbeda latar belakang. Berbeda saudara satu dengan yang lainnya. Status sosial, ekonomi, pendidikan, latar belakang, budaya, asal. Saudara, kita semua berbeda. Tetapi kita berkumpul di tempat ini. Kita ada di tempat ini. Bukan karena saudara memilih untuk menjadi pengikut Yesus. Saya yakin saudara dipilih oleh Yesus untuk menjadi pengikutnya. Kecuali saudara adalah penggemar saja, bukan pengikut. Itu beda urusannya. Inilah saya mengistilahkan the privilege of being of disciple of Jesus Christ. Sebuah hadiah istimewa. Hak istimewa yang diberikan Yesus kepada saya dan kepada saudara. Sehingga saya dan saudara ada di tempat ini. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain. Bukan. Yesus memilih saya dan saudara adalah karena kasih karunia. Inilah grace. Inilah kasih karunia. Maka saudara jangan heran. Saudara, kalau mungkin orang mengatakan kenapa ya dia dulu aktif. Misalnya dari kecil, sekolah minggu, remaja, pelayanan. Kemudian kenapa ngilang ya dia ya? Kenapa dia nggak percaya Yesus? Saudara, kalau kembali lagi. Orang-orang seperti adalah orang-orang yang mungkin tidak mengalami grace dari Tuhan. Tetapi saya dan saudara sampai hari ini masih memiliki iman, masih bisa melihat Yesus, masih bisa beribadah, masih saudara bisa bekerja, saudara masih bisa bersyukur, mengucap terima kasih pada Tuhan. Semua adalah karena anugerah. Saudara duduk tempat ini juga semua adalah karena anugerah. Karena saudara dipilih oleh Tuhan berdasarkan anugerah. Bukan karena kebaikan kita. Dan kita dipilih supaya kita bisa masuk ke dalam relasi kedekatan dengan Allah yang sudah pernah terputus karena dosa. Kita adalah mendapatkan murka Allah tetapi kemudian mendapatkan kasih karunia Allah supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Yesus memanggil kita memulihkan relasi yang rusak itu. Sekarang saya dan saudara memiliki status baru, menjadi anak Allah, menjadi orang kudus, sebagai kawanan domba gembalaan Allah, sebagai murid. Minggu depan kita akan belajar menjadi sahabat Kristus. Inilah berita Injil yang paling penting untuk kita perhatikan. Kenapa saya menuliskan ini berita penting Injil? Karena seringkali kita tidak menghormati anugerah keselamatan yang Tuhan boleh berikan. Kita tidak menghormati sebuah privilege daripada Yesus Kristus yang diberikan kepada saya dan saudara. Panggilan saya dan saudara sebagai murid Yesus itu sangat jelas. Bahwa saya dipanggil, saudara dipanggil dan dipilih oleh Yesus adalah untuk mengerjakan tujuannya. Mengerjakan agendanya Allah. Inilah saudara panggilan saya dan saudara. Maka saudara menjadi murid Kristus berarti setiap hari saudara kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Harus belajar dengan Tuhan. Harus terus menerus relasi ini gak boleh putus sama Tuhan. Yohanes 8 ayat 31. Sumber utama pembelajaran kita adalah firman Tuhan yang menuntun kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Relasi kita, keakraban kita adalah melalui doa-doa kita menjadi satu komunikasi supaya kita bisa menyelaraskan langkah kita dengan kehendak Allah. Bukan Allah yang kemudian menyelaraskan langkah kita, bukan. Jangan dibalik konsepnya. Saudara dipilih, dipanggil untuk tujuan yang lebih besar dari Allah. Dan ketika saudara dipanggil, diperlengkapi oleh Tuhan, maka saudara mengerjakan apa yang menjadi agendanya Tuhan.
marketplace saudara, di dunia kerja saudara. Tapi jauh lebih penting ketika saudara ada di marketplace, di dunia kerja, saudara harus tetap terkonek dengan Kristus. Kita harus tetap terkoneksi dengan Kristus karena itu sumber satu-satunya menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Menjadi murid Kristus itu berarti kita meneladani Dia dalam segala hal. Menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak berbuah secara rohani, maka kita dikatakan seperti pohon yang mandul dan kemungkinan itu akan ditebang. Saudara, menjadi murid Kristus adalah menerapkan dengan sebuah tindakan di dalam sebuah realitas kehidupan kita sehari-hari. Dan kita mengerjakan di dalam ketulusan dan kerendahan. Kita tidak mengasihi dan melayani orang lain saudara dengan harapan supaya mereka baik kepada saya, mereka membalas kebaikan itu, mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saya. Tidak. Mari kita perhatikan, Yesus membasuh kaki 12 murid. Saudara lihatlah, tanpa terkecuali semua dibasuh oleh Yesus. Kita melihat kaki Yudas dibasuh. Tapi kemudian Yudas keluar dan dia mengkhianati Yesus. Kita melihat saudara Petrus, kaki Petrus juga dicuci oleh Tuhan. Tapi kemudian dia menyangkal Yesus pada waktu Yesus ditangkap. Yesus juga membasuh kakinya Thomas. Apa yang terjadi dengan Thomas? Pada waktu Yesus bangkit, Thomas tidak percaya. Dia ragu bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus membasuh semua kaki muridnya. Tetapi semua muridnya meninggalkan dia dan lari ketika Yesus ditangkap dan diadili. Tak seorang pun ada di dekat Yesus. Inilah konsekuensinya. Tapi Yesus tidak pernah keluar dari mulutnya kata-kata makian. Kamu murid yang gak bertanggung jawab, kamu murid pelin-pelan, enggak. Yesus dengan kasihnya tetap memulihkan murid-murid yang kacau balau ini. Dengan kasihnya Yesus kemudian merecovery kembali, mengingatkan mereka kembali setelah dia bangkit. Dia memberikan kembali kuasa kepada mereka, memberikan kembali tujuan besar supaya mereka mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara, saya juga mau tekankan buat kita, mungkin yang kita kerjakan apapun itu ya, baik itu pelayanan di gereja, baik itu juga di dalam pekerjaan saudara, ya di dalam pekerjaan bisnis saudara, di marketplace saudara. Mungkin apa yang kita kerjakan dalam keluarga kita, ini aspeknya banyak, kita nggak dapat penghargaan yang layak untuk diterima. Saya menuliskan dan membuat di dalam renungan pagi itu, saudara. Nggak semua yang kita lakukan baik itu kemudian mendapatkan sebuah respon yang baik, bukan? Nggak semua kebaikan yang kita lakukan itu diterima dengan baik. Belum tentu. Tapi memang kadang-kadang kita mendapatkan sebuah apresiasi, penghargaan yang luar biasa. Tapi juga sebaliknya kadang-kadang kita mendapatkan kritik yang paling pedas dan menyakitkan. Itu realita. Realita. Saya pernah menyampaikan bukan seorang anak yang dapat nilai 98 tapi mamanya mengatakan masih bodoh anak ini. 100 baru biasa, 100 baru biasa, nggak tahu nilai yang diminta mamanya berapa gitu ya. Tapi saudara-saudara seringkali kita minim appreciate dari orang lain. Tapi sebaliknya kita mendapatkan kritik yang pedas dan menyakitkan. Tapi saudara, bagi saya itu adalah sebuah pembelajaran khusus. Itulah panggilan sebagai seorang murid. Dia hanya mengerjakan panggilan itu dan dia tetap fokus. Sekalipun murid Yesus kemudian kita melihat mereka banyak yang menjadi martir. Mereka mati secara menggenaskan, tetapi mereka fokus kepada panggilan mereka sebagai seorang murid sampai akhir hidup mereka. Saudara, di marketplace seringkali kita tidak bisa konsisten untuk menunjukkan iman kita. Seringkali sebuah kritikan itu membuat kita menjadi seorang yang patah semangat. Atau kemudian kita menjadi orang yang suka mengkritik saudara. Charles Spurgeon itu menuliskan begini saudara. Kita itu mudah mengkritik orang yang kakinya kotor. Bukan mencucinya. Sekali lagi Spurgeon menuliskan begini. Kita itu mudah mengkritik orang yang kakinya kotor.
bukan mencucinya. Itu kakimu kotor, itu kakimu kotor, itu menjijikkan. Tapi kita nggak pernah mencucinya. Tapi Kristus itu berbeda, cara Kristus berbeda. Yudas masih diberikan kesempatan, berulang kali kesempatan. Petrus ketika menyangkal direcovery kembali, diingatkan kembali. Thomas dipulihkan kembali, murid yang lain dipulihkan kembali. Yesus punya cara yang berbeda. Yesus tidak berkata apa-apa, dia tidak mengkritik, dia tidak menghakimi, tetapi mengambil baskom dan mulai kemudian mengisi air membersihkan noda daripada kaki para muridnya. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Spurgeon kemudian mengatakan, jangan menghakimi dan mengutuk, tapi carilah pemulihan dan perbaikan bagi mereka yang bersalah. Inilah saudara teladan dari mencuci kaki, efeknya kepada para murid luar biasa. Ketika mereka tidak mendapatkan sebuah appreciate, tapi kemudian dikritik, bahkan kemudian ditangkap dan dihukum mati, mereka tetap memberikan sebuah pemulihan kepada mereka yang menyakiti. Saudara, saya banyak belajar untuk hal ini. Saya terus banyak belajar sampai umur saya sampai saat ini, saya memahami saudara. Kadang mungkin saya masih gemes ya, gregetan. Tapi saya mau belajar. Saudara, kalau saya mau kemudian menunjukkan taring saya dengan otoritas, marah-marah, apa manfaatnya? Pembelaan yang kemudian juga apa artinya? Saudara-saudara, bagi saya adalah ketika Kristus mencuci kaki. Ketika para murid kemudian agak sungkan, tapi Yesus melakukan itu. Dan dia yang mengatakan, berbahagialah kamu kalau kamu mengerti apa yang kulakukan ini. Berbahagia kamu kalau kamu ngerti kenapa aku mencuci kakimu. Berbahagia kamu kalau kamu melihat hal ini sebagai sebuah pembelajaran dan kebenaran di dalam hidupmu. Kerendahan hatimu. Kerendahan hatimu satu dengan yang lain. Sekali lagi saudara, jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu kalau kamu melakukannya. Berbahagia bukan didapat dari mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan itu. Banyak orang pintar, banyak tahu teologi, banyak doktrin, dia tahu. Tapi hatinya tidak pernah dipersembahkan kepada Allah. Hatinya tidak pernah saudara diberikan kepada Allah. Maka orang-orang yang demikian saudara tentu sangat sulit untuk diperkenan oleh Allah. Mereka yang berbahagia adalah tahu dan kemudian melakukan tanpa banyak bicara. Dia melakukan. Saudara, saya selalu punya prinsip dan mungkin berbeda dengan saudara. Selama saya melihat bahwa itu berhubungan dengan orang banyak, keselamatan atau kemudian kedamaian daripada orang banyak, saya lebih memilih saudara-saudara untuk boleh banyak diam. Tetapi bukan diam kemudian menjauhkan, tetapi saya diam tapi kemudian bergerak. Karena ini urusannya dengan orang banyak. Tetapi kalau kemudian kenyataannya bahwa ya ini nggak usah diributin. Kadang-kadang kita itu terlalu banyak meributkan hal yang terlalu sepele dalam hidup kita yang membuat kita semakin stres. Hidup ini sudah susah, sudah berat, kita tambahi dengan hal-hal yang sepele, bukan? Saudara, mari kita belajar bahwa menjadi seorang murid ini akan terus belajar dan posisi ini tidak akan pernah berubah. Yesus tetap guru agung kita. Sekali lagi, Yesus tetap guru agung kita dan kita harus belajar dari dia. Apakah kita menyadari bahwa posisi kita ini akan terus-menerus terhisap dengan Yesus, terus terhubung dengan Yesus? Apakah saya menikmati proses untuk menjadi seorang murid? Atau jangan-jangan kita hanya penggembira saja yang pada akhirnya kita akan melarikan diri. Hanya mengejar keinginan, mengerjakan agenda-agenda kita sendiri. Mari kita belajar untuk memahami hati guru kita. Yang terus-menerus saudara kita akan ngerti sampai pada akhirnya kita bertemu muka dengan guru agung kita. Dan kita masuk di dalam kemuliaan. Itulah saudara kita akan tahu persis kesempurnaan kita nantinya itu di sana.
Kita nggak sempurna, makanya kita harus terhubung dengan Kristus. Satu artikel yang saya baca, saudara-saudara, menarik sekali berkenaan dengan panggilan menjadi seorang murid. Untuk menyingkat waktu saya tidak membacakan bahasa Inggrisnya, tetapi saya mau membacakan yang bahasa Indonesianya, saudara. Menjadi seorang murid Kristus, murid itu berarti lebih dari sekedar percaya kepada Yesus. Lebih dari sekedar percaya kepada Yesus. Itu adalah pilihan sadar untuk membentuk pola hidup kita menurut pola hidupnya. Bukan sekedar menjadi seorang Kristen, tapi saudara, pola hidup Yesus itu akan menjadi pola hidup kita. Ini merupakan komitmen untuk mengupayakan kekudusan dan berusaha meniru sifat-sifat juru selamat kita yang terkasih. Dengan melakukan hal ini, kita menyelaraskan diri dengan misi ilahinya untuk membawa harapan, kesembuhan, keselamatan bagi semua orang. Pentingnya adalah dimanapun kaki kita diinjakkan, dimanapun kita berada, harusnya kita menghadirkan kemuliaan Kristus. Dimanapun kita berada, apapun profesi pekerjaan kita, apapun kegiatan kita, kita harus menunjukkan identitas kita sebagai murid Kristus. Saudara, karena ini akan terjadi seumur hidup kita. Maka saya menutupnya dengan satu quote yang saya tuliskan demikian. Panggilan sebagai seorang murid Yesus, itu adalah panggilan seumur hidup. Berproses seumur hidup, belajar seumur hidup yang terus menerus terjadi di dalam sepanjang hayat kehidupan kita dan kita menghidupi. Saya terus belajar, kita semua di tempat ini terus belajar dari Yesus. Melalui firman-Nya, melalui relasi pribadi kita, di dalam doa-doa kita secara pribadi. Dan yang terakhir adalah menjadi murid Yesus. Berarti dalam segala hal kita menaklukkan hati kita, pikiran kita kepada Kristus dan mengerjakan apa yang diajarkan oleh Yesus. Saudara, jika Dia adalah guru dan Tuhan, benar aku memang guru dan Tuhanmu. Dan Yesus berkata, apakah kamu mengerti apa yang kulakukan kepadamu? Berbahagialah kamu kalau kamu mengerti dan kamu melakukan itu. Seorang hamba tidak akan pernah lebih daripada tuannya. Seorang utusan tidak akan pernah lebih daripada yang mengutusnya. Artinya, sebagai seorang murid, kedudukan kita adalah tetap sebagai seorang murid bagi Kristus. Jangan dibalik, saudara yang kemudian jadi guru, sok keminter, sok hebat. Kita datang dengan tidak membawa apa. Tapi Tuhan tetap memanggil kita. Itulah privilege. Panggilan sebagai seorang murid menjadi murid Kristus. Mari kita boleh meresponinya dengan menyanyikan pujian tadi.